Yuk. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Di mata pelajaran Quran Hadis, untuk kelas 5 semester ganjil, materi pokoknya surah At-Tin, alokasi waktunya 1 kali 50 menit. Bagian A, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya, kompetensi inti keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, bagian B, kompetensi dasar. 1.1 menerima surah At-Tin sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. 2.1 menjalankan sikap santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3.1 memahami arti dan kandungan surah At-Tin. Selanjutnya mengomunikasikan isi kandungan surah At-Tin dan menulis ayat-ayat dalam surah At-Tin. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Fajar. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparannya untuk yang C, indikator pembelajaran. Seluruh siswa nanti diharapkan mampu untuk melafalkan dan membaca surat At-Tin, kemudian mampu juga untuk mendefinisikan surat At-Tin termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu menunjukkan sikap santun saat berinteraksi sosial, kemudian mampu menerjemahkan surat At-Tin, dan juga mampu menghafalkan surat At-Tin, dan mampu menyimpulkan kandungan surat At-Tin, kemudian mampu menjalankan kandungan isi surat At-Tin, dan mampu juga untuk menulis ayat-ayat surat At-Tin. Kemudian untuk indikator D, tujuan pembelajarannya, harapannya nanti peserta didik mampu 1. Membaca surat At-Tin secara benar dan fasih. Kemudian yang kedua, mampu menghafal surat At-Tin secara benar dan fasih. Kemudian yang ketiga, mampu menerjemahkan surat At-Tin. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan surat At-Tin. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terus yang E yaitu materi pokok. Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa bahwa untuk menggali pemahaman materi tentang materi pokok tidak hanya dari membaca materi yang ada di buku siswa, namun dalam kolom eksplorasi juga akan menggali pengetahuan tentang materi dari diskusi, bertanya, pengalaman, praktek, dan lain-lain. Adapun materi pokok yang tertulis di buku siswa merupakan pedoman materi inti yang harus dikuasai siswa, yaitu lafal surat At-Tin yang seperti di bawah ini. Terus arti surat At-Tinnya yaitu yang ayat pertama yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Terus ayat kedua yaitu demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga yaitu dan demi negeri Mekah yang aman ini. Dan yang keempat yaitu sungguh kami telah akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Terus yang selanjutnya yaitu maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Terus yang terakhir yaitu bukankah
Allah hakim yang paling adil. Yang ketiga yaitu isi kandungan surat Atin. Kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Yang kedua yaitu namun semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk yang paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang paling beriman dan berbuat baik. Terus yang ketiga yaitu janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebajikan. Sebaliknya, manusia yang berperangai buruk dan enggan berbuat baik, maka baginya balasan yang setara dengan apa yang telah mereka perbuat, dikembalikan dan keadaan serendah-rendahnya. Terus yang keempat yaitu melalui surat Atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Hari yang sebagian dari manusia yang tidak beriman mendustakannya. Padahal pada hari itu pula Allah Sang Maha Adil memberi penglihatan. Terus yang F dilanjutkan oleh teman saya. F. Proses pembelajaran. Pendahuluan. Guru mengecek kesiapan peserta didik. Setelah itu, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama-sama. Guru dan peserta didik melakukan tadarus Al-Quran bersama-sama. Guru dan peserta didik melakukan ice breaking. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang surah Atin sebagai pres. Guru memberikan apresiasi terhadap semua jawaban peserta didik dan mengkaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas, yaitu surah Atin. 2. Kegiatan inti. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan surah Atin, lalu guru membimbing peserta didik untuk menghafalkan surah Atin secara bersama-sama. Guru menanyakan arti surah Atin, kemudian menunjukkan salah satu peserta didik untuk membaca surah Atin. Peserta didik mencermati isi kandungan surah Atin. Kemudian guru mempersilahkan peserta didik untuk menjelaskan dengan bahasa mereka. Guru memberikan penguatan berkaitan dengan isi kandungan Atin. 3. Penutup. Guru mengulangi kembali materi yang diberikan kepada peserta didik. Guru meminta siswa menyimpulkan materi. Guru memberikan tugas kepada peserta didik. Guru menutup pembelajaran dengan doa kafaratul majelis. Guru mengucapkan salam. Selanjutnya, G. Penilaian. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, kemudian terdiri dari pilihan ganda dan uraian. Yang kedua, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan tes praktik membaca surat Atin dan tes praktik menghafal surat Atin. Kemudian, penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi langsung dalam bentuk daftar cek atau skala penilaian dalam proses pembelajaran berlangsung terhadap sikap tertentu yang harus dimiliki siswa. Kemudian, yang H, remedial, peserta didik yang belum mencapai ketentuan belajar, guru sebaiknya mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dari identifikasi tersebut, guru dapat menyampaikan pembelajaran ulang dengan berfokus kepada materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. Sekian presentasi RPP dari kelompok kami.